Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam Polcast, Polisi Punya Podcast. Masih di masa pandemi, taat protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, merupakan kewajiban yang patut kita laksanakan untuk menghindari atau untuk mencegah penularan COVID-19. Meskipun kita ketahui bersama untuk vaksin COVID-19 sendiri sudah ada dan sudah dilaksanakan penyuntikan secara bertahap terhadap masyarakat Indonesia untuk tahap 1 ini nakes atau tenaga kesehatan, namun protokol kesehatan tetap wajib dipatuhi. Nah, banyak hal yang akan kita tanyakan, begitu juga masyarakat di luar ingin menanyakan seperti apa sih vaksin itu, bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana cara mendapatkannya, apakah saya mendapatkannya, di mana saya mendapatkannya, berapa biaya yang saya gunakan, dan begitu banyak pertanyaan lain yang muncul. Oleh karena itu, hari ini Polcast, Polisi Punya Podcast, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan berwenang untuk memberikan informasi terkait dengan vaksin COVID-19. Telah hadir bersama kita Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MK. Selamat pagi, Assalamualaikum Dok, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Bu Istiqomah. Pagi Dok, ini Dok ngobrol-ngobrolin vaksin kita Dok, ini sudah tertera vaksin. Nah, kemarin awal-awal pandemi Dok, sampai saat ini jumlahnya sudah lumayan banyak ya Dok? Ya, kita sudah DIY ini juga juga termasuk daerah yang cukup tinggi angka kasus konfirmasinya ya. Jadi memang belakang hari ini kita harus bekerja, teman-teman tenaga kesehatan harus bekerja lebih giat lagi, lebih hati-hati lagi, dan kami juga berharap masyarakat juga harus tetap waspada walaupun kita sudah 1 tahun ya. Iya Dok, setahun ya Dok ya. Sudah setahun. Setiap hari dapat laporan harian tuh ya Dok ya. Ya betul sekali. Kalau dulu awal-awal tahun 2020 itu masih sekitar penambahannya 1, 0, 1, 0, 0 gitu ya Dok. Sekarang kalau ngelihatnya sudah 300, 200. Iya, betul. Luar biasa, kalau dikumulatifkan sudah banyak sekali, sudah 17.000 ya Dok ya. Betul sekali. Jadi memang sampai hari kemarin ini terakhir gitu ya, kita sudah bertambah lagi terakhir kemarin sebanyak 287 kasus gitu. Di saat kita kalau orang bilang di saat kita PSBB gitu ya, atau PPKM ini, tetap saja gitu angka kasus yang konfirmasi itu ternyata juga tidak secara drastis menurun. Artinya apa gitu ya, kita masih punya pekerjaan yang luar biasa, masih harus mengingatkan bahwa 5M sekarang ya Bu Istiqomah, tidak lagi 3M gitu ya. Jadi tadi sudah ditambahkan ya. Satu lagi ya Dok. Ditambahkan dengan menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilisasi. Mobilisasi, betul ya Dok ya. Betul. Berangkat sehat, pulang bawa penyakit, nular ke temannya. Itu dia, jangan sampai itu terjadi. Apalagi ini ya Dok, budaya Jogja sendiri itu guyup rukun, pertemuan itu masih mempengaruhi juga ya Dok ya. Iya. Kalau di Jakarta penambahan, tapi karena individualisme sekali bisa mengurangi kontak satu dan lain, kecuali yang bandel ngeyel ya Dok. Tapi nek di Jogja susah nek kok nggak nonggo ya Dok. Iya, betul sekali. Nah, ini kaitannya dengan pandemi sejak awal, otomatis perubahan kerja atau mekanisme kerja yang ada di Dinkes ini sangat luar biasa sekali ya Dok ya. Ada perbedaannya Dok, signifikan banget atau gimana Dok? Iya, jadi sesuai dengan komitmen kami gitu ya, dan sesuai dengan ketugasan kami bahwa seperti hari-hari sebelum ada pandemi, kita ini memang merupakan satu institusi yang mempunyai program pelayanan dasar, mengurus hajat hidup orang banyak, kesehatan ya Bu Istiqomah. Itu dari bayi atau dari lahir sampai meninggal itu merupakan bagian siklus dari di mana program kesehatan ada di sana. Nah, sekarang ada tamu baru COVID-19 ini kita jadi tambah gitu ya. Tidak ya, walaupun
penyakit ini atau kasus COVID-19 ini bagian dari penyakit infeksi. Ya, cuma memang sekarang kita ini berkejaran dengan waktu. Di COVID sendiri itu lebih mudah bermutasi, kita juga tidak boleh berhenti sesaat gitu, karena dia akan terus bertambah, kita juga harus bertambah juga. Bertambah artinya bertambah waspada, bertambah bagaimana sarana pelayanan kesehatan bisa mengcover semua kasus yang ada. Iya dok, berkejar-kejaran ya dok, katanya virusnya cerdas gitu ya dok. Kita kejar ke sana, dia lari ke sini gitu, dan akhirnya memang yang dibutuhkan adalah ketaatan ya dok, ketaatan terhadap protokol kesehatan dan tidak terlalu banyak mendengar berita palsu atau hoax gitu ya dok ya, biar nggak nambah beban. Saya pikir juga betul, seperti memang satu alasan mengapa kita kemudian dinilai selalu lambat itu karena hoaxnya jauh lebih besar, hoaxnya itu jauh lebih cepat gitu ya. Nah, saya juga menghimbau pada ibu bapak pada program polisi podcast, polisi punya podcast ini gitu ya. Carilah informasi yang benar. Contohnya ya dari saluran ini. Saluran ini adalah saluran yang resmi dan kemudian yang saya pikir akan memberikan informasi-informasi yang benar. Nah, kalau biasanya dapatnya dari handphone ya, itu diklarifikasi dulu dan kita juga harus cerdas seperti tadi Bu Istiqomah sampaikan. Jangan kemudian langsung di-share gitu. Nah, bisa diklarifikasi. Nah, misalnya melalui program ini gitu ya. Gitu. Iya, betul Dok. Ini Bu Kepala Dinas menyempatkan waktu buat berbagi informasi terkait vaksin ini sungguh luar biasa sekali karena memang masyarakat di luar sangat membutuhkan informasi tersebut. Kemarin kami dapat informasi hoax sih dok, tapi sudah kita ini karena memang dari Koninfo sendiri sudah menyatakan bahwa ini hoax. Misalnya vaksin ini ada korban, misalnya kemarin ada kasus di mana dan Ramil mana gitu dok, katanya habis vaksin. Habis itu meninggal dunia. Ternyata setelah dikonfirmasi bahwa sebenarnya yang bersangkutan memiliki penyakit lain dan tidak ada kaitannya dengan vaksin karena yang bersangkutan belum divaksin. Ada lagi ya dok katanya hoaxnya di vaksin itu ada chip yang untuk melacak kita. Apa kepentingan Cina untuk melacak kita ya dok? Hal-hal yang seperti itu Bu Istiqomah. Dan saya pikir para pemirsa atau para follower setianya Polkes ini gitu ya, lebih cerdas lah saya pikir ya, lebih cerdas untuk memilah mana yang betul mana yang tidak gitu. Oleh karena itu juga mungkin mungkin juga kita harus siap pada saat kita nanti pada waktunya untuk mendapatkan vaksin itu, Bu Istiqomah antara lain. Dok, ini kan masih tahap pertama ya dok, pemberian vaksin untuk tahap pertama ini prioritas tenaga kesehatan karena memang kita ketahui sendiri sejak awal pandemi sampai saat ini begitu banyak rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita karena resiko kerja ya dok ya. Nah, sehingga memang pemerintah menjadikan prioritas pertama penerima vaksin secara gratis itu adalah nakes. Nah, untuk DIY sendiri ini yang sudah berjalan itu sejak kapan dan sudah seberapa persen dok yang divaksin? Iya baik Bu Istiqomah. Jadi memang pemberian vaksin ini kan ada 4 tahap ya. Saya pikir ada 4 tahap. Yang tahap pertama adalah untuk SDMK. Jadi SDMK ini tidak hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan, tetapi tenaga penunjang juga gitu. Termasuk adalah beliau yang bekerja di administrasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya mungkin juga yang ada di miliknya ibu bapak di Polri gitu ya. Itu termasuk driver ambulan dan selanjutnya tenaga administrasi, cleaning service itu juga harus mendapatkan. Yang tahap pertama SDMK, yang nanti tahap kedua adalah petugas publik, termasuk ibu bapak yang di Polri dan TNI. Kemudian nanti yang ketiga adalah mereka yang warga dalam kategori rentan. Ya, warga yang ke dalam kategori rentan. Yang keempat adalah pelaku ekonomi dan masyarakat lain.
Nah, kenapa harus SDMK dulu gitu ya? Karena mereka nanti akan memberikan pelayanan. Kalau yang akan memberikan pelayanan sendiri kemudian tidak dalam kondisi yang baik, jangan-jangan malah menjadi agen penularan kan gitu ya. Jadi, nah untuk di DIY sendiri kita punya target. Kita punya target adalah sampai hari ini yang terdaftar 38.375 orang ya masuk di dalam tahap pertama untuk SDMK. Nah kita baru berjalan di termin 1 ini Bu Istiqomah. Jadi di tahap pertama ini akan ada 2 termin. Yang termin pertama adalah untuk Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Jadi seluruh SDMK ada di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Kenapa pakai termin gitu ya? Ya ini sesuai dengan pengiriman vaksin yang ada di DIY. Nah, saat lalu kita baru menerima sekitar 26.800 vaksin. 26.000. Ya, kalau tadi dilihat jumlah 38 sekian kan masih berarti kurang ya. Nah ini dia. Jadi terminnya pertama itu. Dan kenapa Kota Jogja dan Kabupaten Sleman? Karena Kota Jogja dan Kabupaten Sleman ini adalah yang paling dekat dengan ibu kota provinsi. Alasannya begitu. Dan kita akan mulai dari ibu kota, kemudian ibu kota provinsi, kemudian baru seluruh provinsi itu. Tentu saja faktor jarak, faktor kemudian kemudahan untuk transport gitu ya, transport vaksin ini, kesiapan dari tempat penerima vaksin ataupun pemberi pelayanan itu menjadi indikator. Betul gitu. Dok, iya kan vaksin ini bukan kayak kursi dipindahkan saja Dok, tapi ya betul. Apa namanya untuk mengopeni seperti bayi gitu ya. Betul. Ya, rantai dinginnya yang harus butuh suhu yang 2 sampai 8 kalau nggak salah ya Dok. Betul. Rantai dinginnya. Butuh kesiapan dari fasilitas kesehatan yang diberi kesempatan untuk melakukannya, begitu ya Dok ya. Jadi untuk teman-teman yang nakes khususnya atau mungkin penunjang lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo masuk termin kedua. Sambil ini kali ya Dok, mungkin termin itu juga untuk mengevaluasi apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi juga ya Dok, masalah itu juga yang betul jadi sekali. Betul sekali Bu Istiqomah. Jadi memang KIPI ini kan tidak memilih. Tidak memilih kalau itu nakes dia nggak akan ada ataupun masyarakat dia ada, tidak. Semua orang yang harus divaksin itu harus mempersiapkan diri. Ini juga kita harus harus seperti itu gitu ya. Siap itu tidak hanya siap mau, tetapi bagaimana kita menjaga, memaintain tubuh kita supaya kita siap. Karena ada kriteria untuk menerima vaksin itu gitu ya. Ada 16 atau 13 itu ya Dok? Ya, kurang lebih 13 ya. Oh, 13 syarat untuk menerima. Kalau ini akan ada kejadian, kita kan bukan kejadian ya Dok, ini kan artinya kita tahap 1, termin 1 ini masih dikendalikan melalui laporan, Dok, aplikasi. Betul. Apa Dok namanya? Satu data ya Dok? Ya, satu data dan Piker. Ya. Itu dikaitkannya dengan Piker gitu ya Dok? Betul, ya? Tujuannya seperti apa ya Dok? Kenapa harus menggunakan aplikasi itu, kemudian menjadi Piker, berkaitan dengan Piker? Mungkin masyarakat di luar pengen tahu kenapa saya masuk BPJS kok belum dipanggil, kenapa itu mungkin bisa dibantu jelaskan. Betul. Ya, Bu Istiqomah dan Ibu Bapak sekalian. Jadi memang fungsi dari aplikasi ini adalah mendata. Siapa yang sudah mendapatkan vaksin, kemudian atau sudah menerima suntikan vaksin dan seterusnya. Nah, memang hubungan antara aplikasi Satu Data, aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi Piker, banyak ya aplikasinya ya saling terkait. Tapi ini ada maksudnya. Masing-masing aplikasi ini punya maksud ya. Aplikasi Satu Data ini adalah supaya terpantau berapa sih sebenarnya rakyat atau penduduk Indonesia ini yang memang harusnya berhak atau harus dan wajib untuk masuk di dalam data, ya kan gitu, wajib masuk di dalam data gitu dulu ya. Nah kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini sebenarnya adalah memantau setiap kita gitu, setiap warga di dalam ranah kesehatan dan lainnya. Kalau saat ini Peduli Lindungi lebih ke arah bagaimana kan kalau kita klik di Peduli Lindungi itu pasti ada
item-item yang Oke. harus kita isi gitu Isi, ya. ya. Nah, itu sebenarnya untuk melihat. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan dengan satu epidemiolog kesehatan, bahwa dari hasil itu nanti akan terlihat gitu. Misalnya, oh di penduduk DIY itu ternyata gitu ya lebih banyak yang PTM gitu, yang punya kasus diabetes mellitus, hipertensi. Nah, dari Peduli Lindungi itu. Nah, Piker sendiri adalah satu aplikasi yang kemudian bisa melihat seberapa besar pemerintah itu harus care atau memberikan bantuan tanda petik ya, bantuan untuk kesehatan ini yang masuk di dalam satu skema jaminan. Nah, itu karena itu kan di awal yang mendapatkan vaksin secara gratis adalah BPJS, tapi kemudian pemerintah punya kebijakan lain bahwa semua. Nah, karena kenapa semua? Karena kita harus mencapai target 70% dari penduduk Indonesia itu harus tervaksinasi untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Ya, betul sekali, Bu Istiqomah. Ya, jadi kan mungkin masih banyak masyarakat yang bingung. Nanti saya daftar atau seperti apa? Itu prosedurnya seperti apa, Dok? Ini mungkin masih tahap awal memang, Dok. Tapi kemungkinan informasi ini sangat penting agar tidak membuat mereka nanti panik. Kok teman saya udah dapat, saya belum. Nah, seperti itu. Sebenarnya seperti apa caranya dan prosedur untuk mendapatkan vaksin gratis tersebut? Jadi memang itu tadi dalam beberapa aplikasi ini di tahap pertama ini kan teman-teman SDMK ini identifikasi, kemudian dicatat, kemudian dikirimkan data itu kepada KPCPEN ya, dan KPCPEN. Nah, terus yang kedua juga masuk di dalam datanya Kementerian Kesehatan. Nah, setelah ini dimasukkan di dalam daftar, maka teman-teman nakes ini nanti akan mendapatkan prosedur resminya ya, prosedur resminya. Penting banget, Dok. Akan mendapatkan SMS Blast. SMS Blast dari Kominfo ya, Dok? Ya, betul, yang membantu Kominfo. Artinya bahwa teman-teman sudah terdata, kemudian diminta untuk mengisi itu tadi. Yang saya bilang tadi sebenarnya merupakan dari aplikasi Peduli Lindungi juga. Identifikasi betul atau tidak yang bersangkutan adalah SDMK. Tetapi dari semua aplikasi itu basic datanya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, jadi teman-teman SDMK ini kemudian nanti kalau sudah meregistrasi dirinya, kembali diberikan kepada kementerian atau tadi PCPEN itu. Nah, nanti akan mendapatkan etiket. Nah, di tahap pertama seperti itu. Tapi memang harus diakui bahwa ini aplikasi baru, sistem baru, sehingga banyak kendala-kendalanya ya, Bu Istiqomah ya. Betul, kendalanya banyak sekali. Ya, oleh karena itu Bapak Menteri Kesehatan dan Pak Wamen itu sedang melihat apakah kemudian kalau prosedur itu ternyata memberikan masalah, hambatan, sehingga pada target waktu tertentu teman-teman SDMK belum bisa tervaksinasi, maka ada alternatif lain. Nah, tenang dulu, sabar dulu. Jadi ada alternatif lain supaya semua SDMK itu bisa. Nah, salah satunya adalah mungkin ada kebijakan pada fasiankes yang memiliki vaksinator. Nah, jadi nyuntik vaksin ini juga bukan semua orang bisa nyuntik ya, Bu Istiqomah ya. Jadi ada petugas yang namanya vaksinator yang memang dilatih untuk memberikan vaksin ini. Nah, kalau itu punya, maka fasiankes itu kemungkinan besar akan diizinkan untuk memberikan penyuntikan tanpa teman-teman SDMK mendapatkan SMS Blast dan seterusnya. Gitu, Dok. Jadi memang karena ini merupakan program pemerintah berharap termudahkan dengan aplikasi, tapi yang namanya kembali lagi aplikasi itu pastinya akan ada kendala. Namun demikian pun pemerintah tidak kemudian tutup mata ya, Dok. Yang tidak dapat ya sudahlah, tapi nanti akan tetap dievaluasi gitu ya, Dok. Jadi butuh kesabaran.
hal ini pun akan berjalan untuk masyarakat umum secara umum nantinya ya, Dok ya. Betul sekali Bu Istiqomah. Jadi target kami juga dari Dinas Kesehatan adalah semaksimal mungkin teman-teman nakes harus tervaksinasi. Teman-teman nakes dan pendukungnya harus tervaksinasi. Jadi seperti tadi Bu Istiqomah menyampaikan, kalau belum dapat jangan khawatir. Kita akan menyisir sampai semuanya nanti tervaksinasi. Hanya butuh kesabaran dulu untuk mengikuti proses yang ada. Aplikasi Satu Data merupakan aplikasi untuk memudahkan terkait dengan pelaksanaan kesiapan vaksin dan pelaporan kepada Presiden ya, Dok ya. Namun itu tadi kalau misalnya terkendala, rekan-rekan nakes ataupun masyarakat umum yang nantinya mengalami kendala tersebut sabar, akan tetap dapat gilirannya karena pemerintah sudah memiliki satu tujuan, masyarakat Indonesia tervaksinasi secara gratis gitu ya, Dok ya. Ya, secara komprehensif. Ya, seperti inilah pemerintah berbuat untuk masyarakatnya ya, Dok ya. Hanya sabar dan juga jangan sampai gampang terpengaruh lah sama informasi yang sengaja mematahkan bahwa vaksin itu berbahaya lah, vaksin itu ini gitu ya, Dok ya. Betul Ternyata sekali, pada kenyataannya sampai saat ini bagaimana, Dok, untuk pelaksanaan vaksin sendiri di DIY? Ya, jadi kalau pelaksanaan vaksinasi di DIY seperti tadi saya sudah sebutkan, karena ini di tahap pertama, termin pertama untuk Kota Jogja dan Kabupaten Sleman, pada dalam waktu kita mulai dari tanggal 14 ya, 14 sampai Juni. 14 itu Sleman sudah mulai dari tokohnya, tokoh perdananya, kemudian 15 lah ya, taruh kita sudah sampai di berapa hari ini Bu Istiqomah, kira-kira 5 hari lah ya. Ya, 4-5 hari itu alhamdulillah sudah lebih dari 10% SDMK kita. Nah, target kita nanti di akhir Februari harusnya semua sudah selesai ya, karena 2 minggu dengan suntikan yang keduanya. Ya, gitu. Dan kita, kayaknya antusiasnya sangat tinggi ya, Dok ya. Antusias nakes. Itu ya. Atau SDMK itu sangat antusias, berbondong-bondong, bukan berbondong-bondong ya, artinya mereka yakin bahwa ini memang salah satu ikhtiar ya, Dok, untuk melaksanakannya. Nah, tidak hanya vaksin COVID-19 yang kami dapat informasi bahwasanya seluruh vaksin yang ada itu pasti akan menimbulkan namanya KIPI ya, Dok, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Lah, terkait dengan KIPI itu sendiri untuk vaksin COVID-19, mohon arahan atau mungkin prosedur seperti apa, Dok, untuk masyarakat yang nantinya mendapat terus ada keluhan? Iya. Jadi seperti tadi saya bilang, Ibu Bapak, kita semua dalam saat kita mau mendapatkan vaksinasi ini, tolong siapkan diri ya, tolong siapkan diri karena ada kriteria-kriteria yang memang menjadi faktor eksklusinya. Kemudian yang kedua, dalam setiap imunisasi memang ada 1-2 kasus yang kemudian kita sebut KIPI tadi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi harus diingat Ibu Bapak bahwa vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah ini sudah semaksimal mungkin tidak memberikan efek samping ya. Kalaupun ada mungkin yang pernah terjadi itu hanya sedikit pusing gitu ya, kemudian mungkin ada rasa ngantuk gitu ya, itu. Nah, seperti hal-hal seperti ini memang kemudian sebenarnya adalah reaksi dari tubuh kita gitu ya. Nah, kalau kemudian hal ini berlanjut, saya berdoa tidak ada itu ya. Iya ya Bu Istiqomah. Ya, apabila hal itu berlanjut segera Ibu Bapak untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas, di pelayanan di fasilitas yang terdekat ya. Jadi dan yang Ibu Bapak harus perso bahwa kita ini punya Komda KIPI. Betul. Jadi komite daerah untuk penanggulangan KIPI ini dan para ahli sudah berhimpun di sana. Ya alhamdulillah. 16 tokoh perdana yang di DIY sampai hari ini kami pantau sehat-sehat saja itu, termasuk saya gitu kan. Dok. Iya, teman saya juga kemarin kayak gini. Apa Mas efeknya? Nek ra ngantuk luwe itu emang kebiasaan teman saya sendiri sih, Dok. Cuman memang katanya ngantuk aja. Tapi sebenarnya ngobrolin tentang imunisasi tidak lepas dengan KIPI, tidak hanya dengan COVID-19 ini ya, Dok ya. Betul sekali. Jadi jangan terus nanti muncul istilah
aku habis disuntik, habis vaksin kok gini sebenarnya, terus kok ada KIPI, kesannya seperti oh memang ada kemungkinan kejadian. Padahal kan tidak ya dok ya, tidak, bahwasanya ya. seluruh vaksin mau campak mau Ya, tetanus betul. semuanya Betul. tetap ada. Makanya sebelum ada pandemi pun sudah ada Komda KIPI. Iya, iya. Mungkin teman-teman yang di luar, khususnya sedulur-sedulur yang non medis atau mungkin yang tidak berkecimpung di bidang kesehatan, jangan kaget dan jangan panik. KIPI itu sudah ada sebelum pandemi ada, jadi tidak ada kaitannya dengan KIPI baru muncul karena ada COVID, ada vaksin ini. Betul, ada betul sekali. Ya, Anak Komda kecil, KIPI ini ya betul sekali Bu Istiqomah. Pada kita memberikan imunisasi Iya, pada anak-anak iya. sekolah atau Iya. pada anak-anak balita kita, Iya. itu Komda KIPI sudah Sudah mengawal. ada, Ya, iya, jadi iya. sudah bertahun-tahun Alhamdulillah. yang lalu sudah ada. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus yang khusus loh ya. Kalau habis diimunisasi terus punya kasus atau efek samping tentang KIPI-nya yang luar biasa. Kalau sudah dievaluasi ternyata ditelusur itu lebih banyak karena ada faktor penyerta. Jadi ada saat mereka mau divaksinasi itu punya penyakit-penyakit yang tidak secara jujur disampaikan betul oleh banget, petugas Dok. kesehatan. Ya, makanya kalau ada aplikasi itu menanyakan tentang kondisi yang sebenarnya lebih baik jujur. Oh, betul gitu ya, sekali. Dok. Karena Betul kejujuran juga untuk kebaikan kita sendiri. Iya. Iya, itu tadi luar Iya. biasa dok. Pengennya Iya. sebenarnya ngobrol lama nih sama Bu dokter. Nah, ini kebetulan sekali dan sangat membanggakan sekali Bu Kepala Dinas Kesehatan DIY berkenan hadir. Terima kasih. Bu Kami Istiqomah. mohon berkenan memberikan himbauan kepada masyarakat Gitu ya. terkait dengan COVID-19 maupun vaksin itu sendiri dok. Baik, terima kasih Bu Istiqomah dan Ibu Bapak follower setia. Saya sebenarnya bilang follower setia Polkes ya. Nah, jadi saya hanya ingin matur pada Ibu Bapak sekalian. Yang pertama adalah vaksinasi ini bukan segala-galanya. Tetapi vaksinasi perlu gitu. Jadi bukan segala-galanya tapi perlu. Kenapa? Vaksinasi ini bertujuan untuk membuat atau menimbulkan herd immunity, kekebalan pada kelompok, pada masyarakat. Kenapa? Karena ada warga-warga atau ada orang-orang yang kita cintai yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi ini. Contohnya adalah para lansia yang sudah tua, lansia yang sudah umurnya sudah memang dengan kondisi tertentu beliau tidak bisa mendapatkan vaksinasi ini. Dan jangan lupa bahwa vaksinasi ini hanya adalah salah satu cara kita berikhtiar, di samping 5M-nya itu harus tetap dilaksanakan. Ya, jadi vaksinasi ditambah 5M Apa itu ya, Dok? Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan terakhir mengurangi mobilitas gitu. Terima kasih Bu Istiqomah, terima kasih Bu Bapak follower setianya dari Polkes. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Semoga di lain waktu bisa diberi kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol banyak dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insya Allah. Oke, sedulur Jogja Istimewa tetap bersama Polkes karena banyak hal-hal dan informasi-informasi yang terupdate dan terpercaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.